Baiklah, kita lanjutkan materi kita di pembelajaran 5. Pembelajaran 5, subtema 2, tema 1 ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 tentang kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Tadi di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi di negara Singapura dan negara Brunei Darussalam. Darussalam itu terkenal sebagai pengekspor minyak mentah dan gas alam. Jadi sumber pendapatan negaranya 40% berasal dari minyak mentah dan gas alam. Brunei juga merupakan negara agraris yang menghasilkan padi, buah-buahan, lada, kelapa. Karena Brunei juga banyak terdapat dataran-dataran rendah yang cocok untuk kawasan pertanian. Brunei Darussalam juga terdapat mengandalkan sektor pariwisata, yaitu Brunei memiliki kampung air. Jadi mengembangkan wisata air sehingga banyak mengundang wisatawan untuk datang ke sana dan menambah pendapatan negara. Kemudian Singapura, tadi sudah dijelaskan, Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Singapura mengandalkan ekonominya di bidang jasa perbankan, jasa industri, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Ya, jadi Singapura ini satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak mengandalkan sektor pertanian. Ya, karena wilayah Singapura yang sangat kecil tidak memungkinkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Namun kelebihan dari Singapura adalah dia berada di jalur lintas perdagangan internasional, sehingga dia memiliki pelabuhan terbesar se-Asia Tenggara, memiliki pelabuhan terpadat dan tersibuk di dunia, sehingga bisa menghasilkan devisa negara atau pendapatan negara dari pelabuhan tersebut. Kemudian kita masuk ke negara berikutnya, Laos. Laos adalah negara yang mengandalkan pertanian sebagai kegiatan ekonominya. Laos itu juga terdapat banyak sekali banyak sekali terdapat gunung-gunung yang berhutan lebat, sehingga pengolahan kayu juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diandalkan dan komoditas ekspor oleh negara Laos. Jadi negara Laos itu mengekspor hasil pengolahan kayu. Selain mengekspor hasil pertaniannya, juga dia mengekspor hasil pengolahan kayu. Laos walaupun tidak memiliki laut, tapi dia mempunyai ikan, hasil tangkapan ikan berupa ikan sungai yang berada di kawasan aliran Sungai Mekong. Kemudian kita ke Vietnam. Vietnam juga merupakan negara agraris. Vietnam juga pengekspor beras terbesar ketiga di dunia. Vietnam juga mempunyai hutan kayu jati dan bambu yang siap untuk diekspor. Jadi sumber pendapatannya lebih banyak bergantung pada bidang pertanian. Kemudian kita lanjut ke negara berikutnya. Yaitu ke negara Kamboja dan Myanmar. Kamboja ini juga negara yang bergantung di bidang pertanian. Jadi pertanian, perkebunan, perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Kamboja banyak mengekspor beras, padi, umbi-umbian, karet, tembakau, dan ikan air tawar. Myanmar merupakan salah satu lumbung padi internasional, lumbung padi Asia Tenggara dan lumbung padi internasional. Myanmar merupakan pengekspor beras terbesar juga. Jadi Myanmar dan Kamboja ini banyak bergantung pada sektor pertanian. Kedua-duanya merupakan negara agraris. Bagaimana dengan negara lainnya? Sebelum kita masuk ke SBDP, kita ingat dulu adalah Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia juga mengandalkan sektor pertanian, industri, jasa, dan pertambangan. Hasil kekayaan laut Indonesia juga sangat melimpah. Kemudian juga barang tambang, Indonesia punya minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Ya. Kemudian Malaysia. Kalau Malaysia itu merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Dan juga merupakan penghasil timah yang cukup besar. Jadi komoditas ekspor dari Malaysia itu yang terbesar adalah timah dan karet. Ya. Hasil hutannya adalah karet dan hasil pertambangnya adalah timah. Kemudian Filipina adalah negara agraris.
banyak bergantung pada sektor ekonomi, sektor perekonomiannya banyak bergantung pada pertanian. Dan komoditas ekspor yang paling utama adalah sumber pendapatan ekspor yang paling utama adalah kopra, ya. Jadi Filipina itu adalah pengekspor kopra terbesar di dunia. Kemudian Thailand merupakan salah satu lumbung padi di Asia Tenggara, dan merupakan lumbung padi internasional. Thailand penghasil beras terbesar. Perkebunan juga berasal dari karet dan kayu jati. Rata-rata negara yang dialiri Sungai Mekong merupakan negara agraris yang subur seperti Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Di semua negara yang dialiri oleh Sungai Mekong merupakan negara agraris dan negara yang memiliki dataran rendah yang subur. Kita masuk ke SBDP, merancang pembuatan patung. Ya. Jadi beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut. Yang pertama membuat sketsa. Sketsa itu kita buat dulu gambarnya. Apabila kita ingin membuat patung, kita buat dulu gambar sketsanya. Gambarnya seperti apa patung yang akan kamu buat. Yang kedua memilih alat dan bahan yang sesuai. Seperti ini gambarnya adalah alatnya adalah meja putar karena bahannya adalah dari bahan patungnya dari tanah liat. Maka alat yang cocok adalah meja putar. Memilih teknik pembuatan yang sesuai. Tentu alat dan bahan yang ada disesuaikan dengan teknik pembuatan patungnya. Jadi kamu tidak mungkin menggunakan teknik pahat apabila membuat patung dari tanah liat. Kemudian pembelajaran 6 kita masuk membuat simpulan berdasarkan informasi tentang. Kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Simpulan itu kamu baca dulu teks keseluruhan. Setelah itu temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Jadi setelah dibaca, kamu temukan apa saja informasi pentingnya. Kalau itu buku kamu sendiri, kamu garis bawahi. Setelah itu baru kamu simpulkan. Dari semua informasi penting yang kamu temukan tersebut, kamu simpulkan apa simpulan dari teks laporan tersebut. Kita masuk ke pembelajaran ke-6 PKN, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur secara lahir dan batin. Lambangnya padi dan kapas. Kenapa lambangnya padi? Padi ini adalah melambangkan makanan pokok Indonesia, yaitu beras, ya. Jadi ini cukup pangan artinya. Padi itu artinya cukup pangan. Maksud Indonesia itu cukup pangan. Kapas adalah pakaian, ya, bahan baku untuk membuat pakaian. Jadi ini cukup pangan, cukup sandang, berkecukupan, adil, merata. Jadi sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Adil, ya. Nah, jadi semua rakyat Indonesia tercukupi kebutuhan pangan dan sandangnya secara adil. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Jadi tentang keadilan, ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima Pancasila ada sebagai berikut: bersikap adil, ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bersikap adil, termasuk pada teman, tidak memilih-milih teman, ya. Itu merupakan salah satu penerapan bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jangan menuntut hak namun belum melaksanakan kewajiban. Laksanakan dulu kewajiban, baru kita bisa menuntut hak. Jadi antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan. Itu yang dinamakan adil. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain, ya. Menghormati hak-hak orang lain merupakan juga wujud bersikap adil. Jangan kita ingin dihormati hak-haknya, sementara hak-hak orang lain tidak kita hormati. Itu bersikap tidak adil artinya. Berarti kalau kita bersikap adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita harus adil dalam segala hak. Apabila kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati orang lain. 4, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Kenapa tidak bersikap boros ini merupakan perwujudan dari keadilan sosial?
Apa hubungannya antara tidak bersikap boros dengan keadilan sosial? Ya. Karena tidak semua orang mampu seperti kita. Ya. Pasti banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang masih kekurangan. Jadi apabila kita bersifat boros dan bergaya hidup mewah, menimbulkan kecemburuan sosial oleh teman-teman kita yang tidak mampu. Kurangnya rasa peka kita terhadap orang lain. Itu artinya kita tidak bersikap adil. Di saat orang lain kekurangan, kita malah bergaya hidup boros atau mewah, bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Jadi menghargai hasil karya orang lain, tidak mencela hasil karya orang lain, merupakan perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat, ya. Karena apabila kita menabung, mempunyai uang lebih, tidak diboroskan, lebih hemat, ini merupakan satu perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kita membantu sesama. Ya, apalagi kita bisa membantu sesama, bukannya bergaya hidup mewah atau boros, tapi kita membantu teman-teman kita yang membutuhkan, merupakan perwujudan dari sila kelima, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada ketimpangan, tidak ada kesenjangan sosial. Itu baru namanya adil. Sudah dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu mengerti dengan apa yang ibu jelaskan. Ibu sudahi dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.